Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masyarul hadirin rahimakumullah, untuk menyambut peristiwa sejarah yang senantiasa harus kita kenang untuk diambil hikmahnya, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buka kembali kenangan yang agung. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan kenangan terakhir periode Mekah yang penuh dengan kesusahan dan keresahan, bencana dan malapetaka yang tak terhingga. Setelah peristiwa itu terbukalah babak baru sejarah Islam dengan dimulainya periode Madinah, tentang tujuan dan hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dengan padat dan singkat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjalankan hambanya pada malam hari ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga halnya dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah suatu upacara keagamaan yang diperintahkan merayakannya, akan tetapi juga tidak dilarang untuk merayakannya. Hukumnya adalah mubah, yakni boleh. Fungsinya adalah untuk meningkatkan syiar Islam dan sebagai alat edukatif untuk menarik pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut, yang perlu diterapkan dalam kehidupan kaum muslimin. Dalam kisah Isra wal Mi'raj itu memang banyak intisari, kesan-kesan dan pelajaran yang dapat diambil. Oleh karena itu haruslah dijaga jangan sampai timbul satu kepercayaan bahwa memperingati Isra wal Mi'raj atau memperingati Maulid Nabi itu termasuk suatu upacara keagamaan yang bersifat ibadah. Tujuan utama Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allah hendak memperlihatkan kepada Rasulnya apa yang dikehendakinya dari tanda-tanda kekuasaannya, keajaiban ciptaannya, menenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempertajam basirah beliau dan menambah keyakinannya di dalam hati beliau. Demikian intisari maksud di Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Isra telah diterangkan secara singkat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu linuriyahu min ayatina. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Adapun hikmah Mi'raj juga telah diterangkan secara singkat dalam firman-Nya,
wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh ia Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang maha agung, yakni maha besar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, keajaiban-keajaiban ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, dan kebesaran-kebesaran kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati beliau, mempertajam basirah beliau, dan menambah keyakinan dalam hati beliau. Inilah tujuan pokok dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menurut Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Isra dan An-Najm, karenanya kuranglah lengkap dan tidak cukup jika dibatasi pengertian bahwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menerima perintah solat yang mulanya 50 kali lalu menjadi 5 kali sehari semalam. Sebagian fardu yang harus dilakukan dengan tertib dan khusyuk. Boleh saja difahamkan demikian, tetapi yang pokok menurut Al-Qur'anul Karim ialah meningkatkan perintah solat yang sudah tinggi dan agung menurut Allah Subhanahu wa taala. Memang sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai apa yang disebut Isra dan melanjutkan dengan Mi'raj, maka bermacam-macam ragam kebenaran Allah yang beliau saksikan, walaupun itu belum semuanya dan baru sebagian kecil yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cukup memberikan ketenangan hati pada beliau, mempertajam basirah dan menambah keyakinan beliau. Semuanya ini mempunyai arti penting bagi umat beliau. Bila mana mereka sadar untuk apa sebenarnya peristiwa agung itu, dan untuk hal ini ada baiknya kita mendekati masalah dengan mengemukakan pendapat-pendapat atau ungkapan-ungkapan Asy-Syaikh Tantawi Jauhari, pengarang tafsir Al-Jawahir yang terkenal sebagai tafsir ilmiah. Walaupun terbatas pada perkembangan sebelum Perang Dunia Kedua, tetapi mempunyai nilai-nilai penting. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan saya ketengahkan beberapa ungkapan dari ulama besar itu. Di antaranya beliau mengatakan, hendaklah kaum muslimin mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Isra dalam surat Al-Qur'an yang dibaca sampai sekarang ini semata-mata untuk bacaan atau untuk mengetahui keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni bukan sekadar itu, sesungguhnya Allah menginginkan agar kita dapat mengikuti ajaran agama dan syariat dengan ikhlas dan mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berbuat dahulu yang tegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan engkau dapat membangkitkan engkau, yakni mencapaikan kedudukan yang tinggi yang terpuji. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikianlah beliau mengharapkan agar kaum muslimin dengan adanya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencapai maqam mahmudah, yakni maqam yang terpuji, maqam yang tinggi dan terhormat di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
Seorang muslim menunaikan solat, sedangkan kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa dengan solat itu dimaksudkan mencapai kebaikan dan keindahan. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW seperti yang diceritakan dalam hadis, menerima perintah solat itu sesudah menyaksikan keindahan dan mengagumkan alam fikiran. Seolah-olah dikatakan kepada kita, solat itu untuk mengingatku, dan mengingatku dikuatkan oleh semua ilmu dunia, sedang ilmu ini dapat dicapai dengan jalan studi dan penyelidikan. Mendapatkan keindahan itu ada kalanya dengan karunia ilahi untuk para nabi dan para rasul, dan ada kalanya dengan menyelidiki ilmiah untuk masing-masing orang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan di bumi dengan Isra dan Mi'raj, yakni naik ke langit tidak sunyi dari roh ilmiah. Karena adalah Isra dan Mi'raj muncul membangkitkan kaum muslimin untuk menghidupkan akal, menghidupkan renungan dan pikiran dan ingatan mereka. Karena yang dimaksud dari perjalanan itu adalah pemikiran, pemahaman, dan memperhatikan dengan seksama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj kita kenang, diperingati dalam hati, dimantapkan dalam pikiran dengan berjiwa keimanan, sehingga mendapatkan kita menjadi muslim yang betul-betul hakiki dan mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini kita mengambil hikmahnya, bahwa kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempercayai apa-apa yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.